Dan ada banyak kisah-kisah seperti ini karena orang tuanya berupaya menjadi wali-wali Allah, anak-anaknya kemudian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma kita yang akan dijaga, tapi juga anak-anak kita, keluarga kita semuanya dijanjikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi? Yang pertama tadi ya, penjagaan dari Allah, itu spesial untuk wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa in sa'alani la'u'tiyannahu, kalau dia minta pasti dikasih. Wali Allah itu bahkan ada yang mengatakan sebelum dia angkat tangan, Pak, dalam hatinya pengen sesuatu, Allah wujudkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Naqulu Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, baik yang berada di masjid maupun yang ada di rumah, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan mencoba melanjutkan kajian rutin kita saja yang biasa kita baca di pekan pertama, yaitu membaca kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Hadis hari ini kita akan baca hadis ke-38. Hadis ke-38. Hadis ke-38 ini menceritakan tentang wasilah-wasilah bagaimana seorang hamba bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kecintaan dari Allah. Bab yang sangat penting sekali karena tujuan kita kan pengen dekat dengan Allah, kemudian dicintai oleh Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha wa in sa'alani la'u'tiyannahu wa la in ista'adhani la'u'idannahu. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini dari Abu Hurairah, salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Padahal Abu Hurairah ini hanya berjumpa dengan Nabi 3 tahun saja. Sahabat yang lain kan ada yang sejak Rasulullah belum diangkat jadi Nabi itu sudah bergaul dengan beliau. Ada yang pertama masuk Islam, ada yang ikut hijrah, ada yang ikut perang Badar. Level tingkatan-tingkatan para sahabat. Abu Hurairah ini baru berjumpa dengan Nabi tahun ke-7. Tahun ke-7 pasca Khaibar. Tahun 11-nya Nabi wafat. Hanya 3 tahun. Tapi berkah sekali ya, beliau kemudian bisa menyusul semua para sahabat itu dalam bab keilmuan dan menjadi salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis.
Kata kuncinya 3. 1, waktunya memang dihabiskan untuk mencari ilmu. 2, beliau mendapatkan doa khusus dari Nabi SAW. Kalau doa saya seperti doa Nabi, saya doain semua bapak-bapak dari ujung sini sampai ujung sini, semuanya hafiz Quran, semuanya jadi ulama. Cuma 3 tahun loh belajar, cuma 3 tahun. Itu berkahnya seorang guru yang luar biasa, yang hebat. 3 tahun itu cukup. Ini Abu Hurairah. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kalau hadis sudah menyebutkan Allah berfirman, namanya hadis qudsi. Ya. Kalau tidak ada Allah berfirman, hadis biasa itu. Ya. Kalau sudah Allah berfirman, itu namanya hadis qudsi. Firman Allah, tapi kemudian disampaikan melalui redaksinya Nabi SAW. Kalau firman Allah yang disampaikan langsung melalui redaksi dari Allah, namanya Al-Quran. Ya, namanya Al-Quran. Makanya Al-Quran mah nggak boleh Pak diriwayatkan dengan maknanya. Pokoknya mah ya maknanya ini ya kata-katanya terserah kita, nggak boleh. Kalau Quran harus persis seperti kata-katanya. Kalau hadis kan enggak. Ya, hadis ini maksudnya ini, lalu kita sampaikanlah dengan bahasa kita sendiri. Boleh, namanya juga hadis. Ya. Allah berfirman, redaksinya kemudian disampaikan oleh Nabi SAW. Ini hadis qudsi. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi salah satu dari waliku, faqad adzantuhu bil harbi, maka aku umumkan perang kepadanya. Barang siapa yang menyakiti wali Allah, barang siapa yang menyakiti satu wali Allah, maka Allah mengumumkan perang kepadanya. Ini hati-hati sekali ya. Jadi kalau kita melihat ada orang-orang solih, guru-guru kita misalnya ya, itu lisannya hati-hati. Ya. Memang belum tentu dia itu wali Allah, belum tentu. Tapi husnuzan yang kita ini ya, perlu kita kedepankan. Khawatirnya beliau-beliau itu termasuk salah satu dari wali-wali Allah, kemudian kita sakiti ya, baik dengan perkataan ataupun perbuatan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku umumkan perang dengannya. Nah, repot kalau Allah sudah mengumumkan perang. Ya. Masih mendingan Cina kalau ngomongin perang ya, atau Amerika. Ya, gara-gara rebutan Natuna misalnya, Cina mengumumkan perang. Meskipun jauh Pak ya, skala kekuatan militernya. Tapi kan peluangnya ada. Amerika misalnya mengumumkan perang, meskipun juga kalah telak gitu ya kekuatan militernya, tapi masih ada peluang menang. Tapi kalau Allah mengumumkan perang, bapak-bapak mau lawannya pakai apa? Maka jaga lisan kita ya untuk tidak terlalu banyak mengomentari orang-orang soleh. Apa di YouTube itu sering ya, misalnya ada seorang asatid yang Allah uji melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan, misalnya rame gitu dihujat di mana-mana. Ya siapa Pak yang tidak pernah melakukan keburukan? Bapak-bapak, ibu-ibu, saya gitu ya, siapapun melakukan keburukan. Bahkan ada yang mencela tokoh-tokoh dan seterusnya. Al-Imam Al-Ghazali dicela, Al-Imam Asy-Syafi'i dicela, Al-Imam Ahmad bin Hanbal dicela, misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dicela, terus hanya karena berbeda paham, berbeda pandangan dalam fikih misalnya, kemudian mencela guru-guru kita itu. Ya. Imam Syafi'i guru kita, Imam Ahmad guru kita, ya. Imam Al-Ghazali guru kita, Ibnu Taimiyah guru kita, semua adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Lalu tadi ya, gara-gara kemudian
nggak setuju dengan salah satu pendapatnya yang kadung sudah sering kita kerjakan misalnya, lalu kencang-kencang nggak benar gitu ya, jangan, hati-hati. Bahkan ada yang sampai tingkatan para sahabat dicela, ada banyak, ya, banyak sekali. Beberapa kali menemukan itu di dalam buku-buku pelajaran yang diterbitkan oleh Kemenag juga ada, kadang-kadang ada komentar miringnya dengan Muawiyah bin Abi Sufyan misalnya, komentar miringnya tentang Utsman bin Affan, insyaallah, ya. Berani sekali. Nah, tapi persoalannya siapa wali Allah itu? Apa yang bisa terbang? Yang bisa terbang capung. Apa yang bisa berjalan di atas air? Wali Allah itu disebutkan di dalam Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak akan pernah berduka cita dengan apa yang akan ditinggalkan atau dengan apa yang akan dia hadapi. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Cirinya cuma dua wali Allah itu. Satu, dia beriman kepada Allah. Dua, bertakwa kepada Allah. Maka siapapun yang punya dua ciri ini, itulah wali, termasuk bapak-bapak. Ya. Hanya karena bapak-bapak nggak dikasih karomah bisa terbang misalnya, bukan berarti bukan wali, Pak. Ya. Tenang saja, ibu-ibu mungkin wali juga. Tidak semua kemudian Allah tampakkan keistimewaannya bisa melakukan ini, kalau berdoa seperti ini dan lain sebagainya. Tidak semua ditampakkan. Jadi jangan-jangan ya, di antara kita ada yang Allah cintai lalu Allah angkat jadi walinya. Syaratnya kan cuma dua. Tidak ada syarat hafal Quran 30 juz, nggak ada. Susah jadi walinya kita. Tidak ada misalnya istrinya harus 4, nggak ada juga, nggak ada. Ya, tidak ada misalnya berapa aset kekayaannya juga tidak ada. Apa harus orang miskin baru bisa jadi wali? Enggak. Apa harus yang kaya? Enggak juga. Apa harus rakyat jelata pemimpin bisa jadi wali? Enggak juga. Apa harus jadi pemimpin? Enggak juga. Syaratnya jadi wali cuma dua, satu iman, dua takwa. Jadi semua orang bisa jadi wali Allah. Dan kalau kita sudah melihat ada orang beriman, dia bertakwa secara lahiriah, bapak-bapak, ibu-ibu melihatnya seperti itu, hati-hati, jangan disakiti. Siapapun yang menyakiti wali Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku mengumumkan perang. Nah, ini peluangnya datang bulan Ramadan. Imannya kan sudah, ya. Takwanya kan lagi kita upayakan. Datang bulan Ramadan, diberikan kewajiban puasa, tujuannya la'allakum tattaqun, agar bapak ibu kita semua, saya semua, agar bisa jadi orang yang bertakwa. Kalau sudah itu tercapai, keluar dari Ramadan, sah semuanya jadi wali Allah. Ya. Tadi ya, meskipun nggak bisa yang unik-unik gitu, ya, itu bukan salah satu kriteria wali Allah. Ada yang diberikan keutamaan itu, ada banyak, ya, namanya karomah, bukan karomah mie instan. Alhamdulillah sekarang sudah ada karomah. Almarhum Zainuddin MZ yang iklaninnya. Saya baru tahu ternyata beliau itu adiknya Roma Irama dari iklan itu, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah ada karomah. Oh, ternyata Zainuddin itu adiknya Roma Irama. Pantesan dua-duanya solih. Masya Allah, kangen lah suasananya seperti itu ya. Motornya Muammar ZA sama Kumaini itu, Pak. Yang satu ayat puasa dibolak-balik setengah jam baru beres itu. Diulang lagi dengan berbagai macam gaya itu. Itu sore-sore, Masya Allah, indah sekali itu. Ceramahnya diputar di tempat saya itu Zainuddin MZ. Senang sekali. Nah, inilah wali Allah. Ya.
Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu kan berkecil hati. Aduh, saya nggak bisa baca kitab gundul, nggak ada syarat jadi membaca kitab gundul, nggak ada. Tenang aja. Nggak harus hafiz Quran 30 juz, nggak juga. Itu kali Ustaz itu yang sholatnya seperti Nabi dan para sahabat, 1 rakaatnya bisa baca 4 sampai 5 juz, nggak ada juga syarat jadi wali Allah sholatnya lama, nggak ada. Ya. Itu rohim sholatnya sebentar, nggak jadi halangan. Ya. Syarat jadi wali Allah bukan yang sholatnya lama, ya, bukan yang hafalannya paling banyak. Tadi syaratnya cuma 2, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, kalau gitu wali banyak. Ya, kesalahan terbesar kaum muslimin adalah ketika dia menganggap wali Allah itu sedikit, banyak. Kemudian menganggap wali Allah itu harus punya karomah dan keutamaan. Enggak. Ada yang Allah berikan itu, ada yang tidak. Dan keutamaannya ada yang Allah tampakkan, ada yang tidak Allah tampakkan. Ya. Jadi itulah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan resiko seseorang yang memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Ini cara jadi wali Allah. Kan tadi iman dan bertakwa. Ini di breakdown di sini, dirinci bagaimana cara menjadi wali Allah. 1, mengerjakan yang fardu. Tidak ada satupun amalan yang paling Allah cintai kecuali ketika bapak-bapak dan ibu-ibu mengerjakan amalan yang fardu. Tadi sholat subuh, dan sekarang sedang puasa, sekarang plus sedang thalabul ilmi, ini semuanya amalan fardu. Amalan fardu. Ngaji itu fardu. Siapa yang bilang? Nabi SAW. Thalabul ilmi itu fardhun, hukumnya fardu, bukan sunnah. Jadi ngaji itu fardu. Salat subuh fardu. Puasa Ramadan yang sedang kita nikmati fardu. Kita sedang mengerjakan yang fardu, amalan yang paling Allah cintai. Saya baca dulu ya setelahnya biar kita tidak salah paham. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Yang fardu itu kemudian dilengkapi, disempurnakan dengan amalan-amalan sunnah. Nah, 1, jangan sampai keliru. Ketika kita punya perasaan lain ketika mengerjakan amalan sunnah ketimbang amalan fardu. Saya khawatirnya di dalam hati kita punya penghormatan terhadap sholat tarawih gitu ya. Oh, antusias. Kenapa sholat isyanya tidak antusias? Jangan keliru. Jangan keliru. Ada beberapa orang yang sangat antusias di 10 malam terakhir mengerjakan iktikaf. Sampai-sampai ketika anaknya masuk IGD, dia nggak mau keluar karena sedang iktikaf. Jangan keliru. Ya. Yang paling Allah cintai, dan itu mestinya yang jadi persentase terbesar dalam kecintaan kita itu adalah terhadap yang fardu. Kadang-kadang ada orang komentar, kok saya lebih semangat mengerjakan qobliyah subuh daripada sholat subuhnya. Gara-gara qobliyah subuh disebutkan gimana? Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Sholat subuhnya apa, Pak? Sholat subuhnya apa? Ujian betul itu. Ya. Sehingga kemudian banyak orang yang lebih antusias mengerjakan amalan sunnah karena pahalanya yang bombastis disebutkan oleh Nabi SAW. Puasa itu, puasa Asyura, puasa Arafah dan lain sebagainya, itu pahalanya luar biasa. Sholat qobliyah itu pahalanya luar biasa. Sholat rawatib 12 kalau kita kerjakan, istana di surga sudah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh, jadi
kita melihat yang sunnah-sunnah ini dengan apa ya, penuh antusias. Begitu mengerjakan yang wajib, turun antusiasnya. Jangan sampai begitu. Jadi sengaja saya pilihkan hadis yang ini karena salah satu faedahnya adalah bagaimana caranya kita mengatur kecintaan kita terhadap amal-amalan. Jangan sampai amalan sunnah lebih mendapatkan kedudukan di dalam hati kita daripada yang wajib. Banyak orang sholat isyanya tidak terlalu antusias, tarawihnya sangat antusias. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, beliau pernah mengatakan, man syagolatul faraid anin nawafil fahuwa ma'dzur. Barang siapa yang sibuk dia dengan amalan yang fardu sehingga kadang-kadang yang sunnah tidak sempat dia kerjakan, fahuwa ma'dzur, maka dia itu dimaafkan dan mungkin masih mendapatkan pahala sunnah yang dia tinggalkan. Ya, contohnya tadi Pak, apa tadi itu iktikaf misalnya, ya, iktikaf. Kita punya amalan wajib, ada orang yang betul-betul perlu bantuan kita, lalu kita katakan, aduh, aneh bukan gak punya, aneh lagi iktikaf, tapi aneh kalau nggak jalan sekarang, aduh, aneh bahaya ini, ya, baik bahaya urusan dunianya atau urusan-urusan yang lain. Lalu kemudian dia pilihlah untuk meneruskan iktikafnya, maka dia tertipu. Ya. Man syagolathun nawafil 'anil faraid fahuwa maghrur. Barang siapa yang sibuk dengan amalan sunnah sehingga dia lalai dengan amalan wajibnya, maka dia telah tertipu. Mohon maaf ya kalau ibu-ibu, bapak-bapaknya produktif misalnya, jangan puasa sunnah, izin dulu. Wah, boleh puasa sunnah? Enggak, hari ini Senin nih. Ya, suaminya punya hajat sama istrinya nggak usah puasa sunnah. Ya, penuhi saja kebutuhan suaminya. Itu namanya mendahulukan yang fardu daripada yang wajib, daripada yang sunnah. Ini kegiatan-kegiatan kita di masjid ya, yang sifatnya sunnah-sunnah juga jangan sampai kemudian membuat bapak-bapak meninggalkan yang wajib. Ya, mungkin punya kewajiban di rumahnya, punya kewajiban di kantornya, kan baru semua kewajiban. Di kantor juga wajib. Ya, kalau kita sudah tanda tangan MOU gitu ya, harus masuk jam sekian, jangan dikalahkan dengan yang sunnah. Ya. Karena memenuhi kontrak itu hukumnya wajib. Selama kontraknya bukan kontrak maksiat, ya, selama itu adalah hal-hal yang boleh dikerjakan, lalu kita sudah terikat dengan janji, ada kontraknya sekian-sekian, pekerjaannya begini-begini, masuknya sekian-sekian, dikerjakan. Aduh, tapi jadi nggak bisa ngerjain yang sunnah di masjid, tidak apa-apa. Kalau memang tidak ada waktunya. Kalau ada waktunya kan alhamdulillah ya, semuanya bisa kita kerjakan. Ini misalnya tidak ada waktunya karena sibuk mengerjakan yang wajib, maka orang ini mendapatkan udzur, ya. Nah, ini faedahnya ya. Jadi agar kita kemudian tidak terlena dengan yang sunnah-sunnah sehingga melalaikan yang wajib-wajib, baik yang wajib yang ada di rumah kita masing-masing dengan keluarga kita sendiri, ataupun kewajiban-kewajiban di tempat kita bekerja, atau kewajiban-kewajiban lain yang sudah ada di pundak kita, wajib kita kerjakan, maka dahulukanlah yang wajib daripada yang sunnah. Kalau yang wajib selesai, kita sempurnakan dengan yang sunnah, hatta uhibbahu, disitulah turun cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
puasanya udah kan Pak ya. Kemudian malamnya yang sunnahnya kita kerjakan sholat tarawih, disitulah cinta Allah turun. Salah di beberapa tempat kan giliran sholat Idul Fitri, sholat subuhnya enggak, sholat subuhnya enggak, jangan, ya, jangan. Gara-gara takbiran semalaman gitu, bangunnya sholat subuh, jangan, jangan, ya. Jadi jangan kemudian melalaikan yang wajib karena kita sibuk dengan yang sunnah. Yang wajib kita prioritaskan, setelah itu kita sempurnakan dengan yang sunnah. Wajib ditambah sunnah hatta uhibbahu. Nah, barulah turun cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah cinta, disitulah bapak-bapak, ibu-ibu diangkat jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini siangnya puasa, yang wajibnya tuh, ya. Kemudian sholat fardunya kita kerjakan. Malamnya kita kerjakan qiyamul Ramadan, sholat tarawih, sahur, menyegerakan berbuka, dan seterusnya semua amalan-amalan sunnah kita kerjakan. Turunlah hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Lalu apa keistimewaannya kalau sudah diangkat jadi wali Allah, kalau sudah dicintai oleh Allah? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau Allah sudah cinta, maka Allah yang jadi telinganya. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi. Allah yang jadi matanya. Wa yadahu allati yabtisu biha. Allah yang jadi tangannya. Wa rijlahu allati yamshi biha. Allah yang jadi kakinya. Apa maksudnya? Kata para ulama, maksudnya bisa dua. Satu, Allah akan menurunkan cahaya pada matanya, pada telinganya, pada lisannya, pada tangannya, pada kakinya, sehingga semuanya akan terjaga. Itu namanya ihsan. Ya, iman sudah, Islam sudah, turun derajat paling tinggi ihsan. Bagaimana kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Gimana tidak diawasi? Matanya ada cahaya Allahnya, telinganya ada cahaya Allahnya, tangannya ada cahaya Allah. Begitu mau bergerak, nah, di tangannya ada cahaya Allah, masa mau dipakai yang lain-lain? Matanya sudah ada cahaya Allahnya, masa mau dipakai lihat yang lain-lain? Semuanya terjaga. Merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah namanya ihsan. Ya. Ini wali-wali Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh organ tubuhnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua adalah semua organ tubuhnya akan dilindungi oleh Allah dari semua mara bahaya. Soalnya kalau kita ngandelin siapa gitu ya untuk menjaga tubuh kita, kadang-kadang banyak melesetnya anak-anak kita ini. Bahkan Allah tidak hanya menjanjikan penjagaan untuk orang-orang ini yang diangkat menjadi walinya, Allah juga menjanjikan penjagaan untuk keluarganya. Nah, makanya para ulama zaman dulu, Sa'id bin Al-Musayyib misalnya ya, Sa'id bin Jubair, itu kalau sudah sholat tambah lagi sholat lagi, tambah lagi sholat lagi, sholat sunnah itu Pak. Ketika anaknya nanya, apa sholat mulu, kenapa sih? Inni la azidu min sholati li ibni, aku tuh nambah sholat untukmu anakku. Si bapak mah tuh bisa jagain anaknya sampai kapan sih Pak? Ya. Bisa ngeliatin anak kita sampai kapan? Setelah jam 7 anak-anak sudah ada di sekolah, bapak-bapak masih bisa liatin nggak ibu-ibu? Nggak bisa. Siapa yang jaga? Gurunya. Iya, gurunya kayak cuma ngeliatin anak kita doang ya, satu kelas ada 20 orang misalnya. Ketika istirahat siapa yang jagain? Ketika pulang sekolah diojekin siapa yang jagain? Ya. Ketika anak-anak nih main kemana gitu, keliling kompleks, siapa yang jagain? Mau diikutin kemana-mana ya. Ketika ada di dalam kamar pegang HP, siapa yang jagain? Emang kita mau masuk lihat terus gitu ya, ayo kamu buka apa aja, kan nggak bisa Pak. Mau gimana
Anaknya ngambek, apalagi kalau sudah gede, nggak punya privasi, gitu. Mau tahu aja orang tua itu. Mereka pergi kemana dengan teman-temannya, siapa yang jaga? Pemerintah, bapak-bapak atau ibu-ibu? Gak ada, ya. Yang jaga anak-anak kita, yang jaga kita ini Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kemudian salah satu ikhtiarnya adalah jadi wali Allah. Ini kan dulu ketika Nabi Musa sama Nabi Khadir, ya, alaihi salatu wassalam, diperintahkan Allah untuk naik perahu, ya, kemudian tiba di sebuah perkampungan. Lalu di perkampungan itu ada rumah yang hendak roboh, lalu didirikan, ditegakkan lagi, direnovasi lagi sama Nabi Khadir sama Nabi Musa. Jauh-jauh datang dari tempat antah berantah hanya ke situ, hanya untuk mendirikan rumah yang mau roboh gitu. Alasannya apa? Alasannya bukan sekedar anak itu adalah anak yatim. Alasan utamanya adalah di dalam surah Al-Kahfi itu disebutkan wa kana abuhuma sholihan. Kenapa Allah kemudian menurunkan pertolongannya? Karena orang tuanya sholih. Orang tuanya sudah nggak ada, namanya juga yatim kan, orang tuanya sudah nggak ada, orang tuanya sudah tidak ada, ninggalin dua anak yatim. Si orang tua itu nyimpen ada perbendaharaan, ada warisan yang ditinggalkan untuk anaknya di rumah itu. Kalau rumahnya roboh, habis sudah warisannya, tidak bisa dimanfaatkan lagi. Makanya kemudian Allah utus Nabi Musa, mengutus Khadir untuk datang ke tempat itu, lalu menegakkan lagi rumah itu sehingga bisa dimanfaatkan oleh dua anak yatim ini, dan peninggalan ayahnya yang ada di bawah rumah itu jadi tidak rusak, tidak tertimbun. Alasannya adalah wa kana abuhuma sholihan, karena kedua orang tuanya dulu ketika masih hidup wali Allah, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, kalau enggak begitu kan, siapa yang bisa nolongin? Ya? Siapa yang bisa nolongin? Dan ada banyak kisah-kisah seperti ini karena orang tuanya berupaya menjadi wali-wali Allah, anak-anaknya kemudian dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan cuma kita yang akan dijaga, tapi juga anak-anak kita, keluarga kita, semuanya dijanjikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi? Yang pertama tadi ya, penjagaan dari Allah, itu spesial untuk wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa in sa'alani la'u'tiyannahu, kalau dia minta pasti dikasih. Wali Allah itu, bahkan ada yang mengatakan sebelum dia angkat tangan, Pak, dalam hatinya pengen sesuatu, Allah wujudkan. Bahkan sebelum dia mengangkat tangannya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan Allah tahu ya apa yang ada dalam hati kita. Pengen itu, tapi belum minta kepada Allah, karena sibuk dia dengan ibadah kepada Allah. Makanya ada hadis menarik sekali, barang siapa yang sibuk memuji Allah sampai dia lupa tidak meminta, dia sibuk beribadah lupa dia tidak minta, ya. Udah habis waktunya tiba-tiba gitu ya, lagi sibuk-sibuk ibadah tiba-tiba waktunya sudah habis misalnya, maka Allah akan memberikan karunia terbaik yang diminta oleh orang-orang yang minta. Orang-orang yang minta kan semuanya pasti bagus-bagus. Ada yang minta sehat, ya, ada yang minta anaknya jadi anak soleh, ada yang minta rezekinya melimpah berkah, ada yang minta ini minta itu. Kesemuanya tuh kalau berdoa kepada Allah pasti baik, pasti baik. Maka kemudian kata Allah, aku akan memberinya yang terbaik dari yang diminta oleh orang-orang yang minta. Ini wali Allah ya. Jadi kalau minta pasti dikasih. Dan kadang-kadang wali-wali Allah itu nggak mau ribet minta. Ada salah seorang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika tawaf di Ka'bah, dia melihat orang kan pada nangis. Ada yang melihat sedang minum air Zam-Zam, kan ada doanya, minta apapun yang dia inginkan. Lalu dia berkata, ya Allah,
permintaan saya adalah itu semua yang diminta oleh orang-orang, baik yang lagi tawaf, yang lagi minum zam-zam, yang sedang sholat, yang selesai sholat, yang sekarang sedang berdoa, kasih saya semua. Langsung kalau satu-satu ribet. Waduh, ya, kan lihat ya, ada yang di multazam nangis berdoa tuh. Ya Allah, saya banyak dosa. Ada yang setelah sholat di makam Ibrahim berdoa juga. Ada yang sedang minum air zam-zam sambil berdoa. Langsung dia, ya Allah, ini semua orang yang lagi berdoa, Engkau kabulkan, kasih saya. Simpel itu. Itu wali-wali Allah. Gak panjang-panjang, tapi kan semua doa itu dapat dia. Boleh. Ya? Boleh. Cara berdoa itu macam-macam. Allah tuh tahu apa yang ada dalam hati kita. Tapi kenapa doa itu perlu diucapkan? Doa itu ibadah, gitu Pak. Doa itu ibadah. Bukannya Allah tuh tahu isi hati kita. Jadi kita nggak minta juga Allah, kalau mau Allah kabulkan, Allah wujudkan, betul Pak. Kita nggak usah minta, dalam hati kita terbersit, kita ingin sesuatu, Allah bisa kabulkan keinginan kita, bisa. Tapi mengucapkan doa itu ibadah. Mengucapkan doa itu ibadah. Jadi begitu kita Rabbana, artinya itu saja sudah ibadah. Jangan kemudian berpikir dikabulkan atau tidak dikabulkan, itu urusan nomor 2. Bisa doanya saja sudah dicatat pahalanya, langsung dicatat pahalanya. Dianggap sebagai ibadah yang paling Allah cintai, gitu. Ya. Jadi yang kedua yang spesial untuk wali-wali Allah adalah kalau dia minta, dia pasti akan diberikan. Cuma gitu, wali-wali Allah itu kadang-kadang enggak ini, Pak. Bahkan mereka itu sering mengatakan, kalau saya berdoa kepada Allah, kemudian Allah kabulkan, saya bersyukur sekali, saya akan ucapkan hamdalah. Tapi kalau saya berdoa kemudian Allah tidak mengabulkannya, saya bersyukurnya berkali-kali, dan berkali-kali pula saya akan mengucapkan hamdalah. Karena kalau berdoa kemudian Allah kabulkan, Allah mengabulkan pilihan kita. Tapi kalau kita berdoa lalu Allah kabulkannya dengan yang lain, Allah mengabulkan dengan pilihan Allah. Mana yang lebih baik, pilihan bapak-bapak atau pilihan Allah? Ya Allah, saya pengen ini, ternyata enggak. Kalau dikasih itu berarti sesuai pilihan kita. Bagus ya. Tapi kalau tidak dikasih, berarti Allah memberikan sesuai pilihan Allah, dan itu jauh lebih bagus daripada pilihan kita. Ya. Ibu-ibu juga kalau berdoa sama, kita berdoa dikabulkan tidak dikabulkan itu adalah urusan belakangan, tapi bisa ngangkat tangan berdoanya saja itu adalah karunia yang sangat agung. Sudah dapat karunia itu, begitu ngangkat tangannya, itulah karunia. Para ulama itu, saya lebih takut tidak berdoa ketimbang berdoa tidak dikabulkan. Ya, hal yang paling takutkan dalam doa itu bukan doa tidak dikabulkan, tapi tidak berdoa. Selama Allah masih memberikan saya keinginan untuk berdoa, itulah yang diinginkan. Urusan dikabulkan tidak dikabulkan itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Wala in ista'adani lau'idzannahu. Yang ketiga, spesial hanya untuk wali-wali Allah. Kalau dia meminta perlindungan, maka aku akan memberinya perlindungan. Makanya tadi ya, aulia Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketika dia sakaratul maut, turun malaikat-malaikat. Tugasnya malaikat-malaikat itu adalah satu, agar dia tidak berduka dengan dunia yang akan dia tinggalkan. Ya. Dunia akan dia tinggalkan. Kalau meninggal, siapa yang ngurusin masjid? Kalau saya meninggal, siapa yang ngurusin anak? Kalau saya meninggal, siapa yang ngurusin perusahaan? Kalau saya meninggal, siapa yang ngurusin yayasan? Dan seterusnya. Wali Allah mungkin meninggal aja. Ya.
Urusan yang lain kata malaikat udah kita yang handle, kamu tuh tinggal meninggal saja. Ya. Kan bingung ya kalau kita mau ninggalin gitu ya. Jangankan mau meninggal, mau pensiun aja pusing gitu Pak. Saya baru tahu ada bintang khusus pensiun. Ketika saya ditawarin, Ustaz mau nggak ngisi bintang? Bintang apa? Itu untuk orang-orang yang mau pensiun. Emang ada bintang? Ada, karena tidak semua orang bisa menerima pensiun itu. Banyak kekhawatiran. Bukannya enak Pak tinggal duduk tapi digaji, saya bilang. Enggak begitu Ustaz, karena banyak fasilitas yang tidak ada setelah pensiun. Sementara kebutuhan ya, sementara tagihan mungkin masih banyak dan tidak bisa diselesaikan gitu, kalau dia pensiun. Makanya ada bimbingan mentalnya di kantor-kantor. Saya kata mungkin di Bali ada gitu. Ada lagi, ada di kantor pemerintah begini Pak. Pak Benny ada pensiunnya nggak ada. Wah, iya kan begitu ya. Ada kekhawatiran, makanya ada bimbingannya, ada kelasnya. Oh, ada kelasnya. Itu baru pensiun Pak. Kalau meninggal dunia bahkan lebih parah dari pensiun. Kitanya nggak ada. Itu siapa yang jagain anak-anak kita? Apalagi masih kecil-kecil. Itu istri kita. Itu kemudian banyak kan. Makanya takut sekali orang meninggal dunia. Orang-orang yang jadi wali Allah itu ketika dia minta perlindungan dari fitnah hidup, dari fitnah mati, Allah langsung turunkan malaikat. Udah kamu tinggal meninggal saja. Urusan keluarga, urusan kantor, urusan yang lain-lain yang akan kamu tinggalkan beres. Itu ada malaikat yang ngurusinnya. Walahum yahzanun. Ya. Dan tidak ada duka cita. Jadi tidak ada kekhawatiran tentang dunia yang akan dia tinggalkan, tidak ada rasa takut untuk dunia yang akan dia jalani. Kalau saya udah meninggal, dikubur dong. Nah, dikubur nanti dibangkitkan dan lain sebagainya. Kan itu banyak kekhawatiran itu. Kata malaikat, sudah tugasmu hanya meninggal saja. Ya, urusan dunia, urusan akhirat, akhirat teman-teman saya banyak tenang aja. Setidaknya nggak akan mikirin Pertamax lagi kalau kamu sudah meninggal misalnya. Dah tinggal meninggal saja, beres urusan. Ini spesial hanya untuk wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan untuk menjadi wali Allah itu terbuka sekarang Pak, di bulan Ramadan. Insyaallah semua amalan wajib Allah kalikan 70. Semua amalan-amalan sunnah begitu ringan kita kerjakan. Baca Quran ringan kita kerjakan. Sholat tarawih, waduh, di malam-malam biasa pasti siapa yang bisa sholat konsisten 11 rakaat setiap malam, sholat sunnahnya. Paling juga ba'da isya-nya 2, habis itu witir 3 atau witir 1, udah selesai. Ya, malam kalau bangun, kalau enggak kata-kata kan enggak bangun. Ya. Sekarang bisa bangun gara-gara ada makan. Besok-besok bangun udah Pak, makan tiap hari gitu selain bulan Ramadan, biar kita bisa bangun. 3:30 ya, agendain ada makan 3:30 gitu, biar bisa bangun setiap 3:30 atau jam 4 gitu. Sekarang insya Allah bangun tiap jam 3:30, jam 4. Mudah sekali kita melaksanakan kebaikan yang wajib, yang sunnah, gampang kita kerjakan di bulan ini. Di bulan-bulan yang lain Allahu a'lam sulit sekali untuk mengerjakannya. Makanya peluang jadi wali Allah di bulan Ramadan itu sangat terbuka lebar. Selesai Ramadan semuanya jadi wali Allah. Ya. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang perlu kita diskusikan silakan. Ini sengaja ya dilewatin. Saya khawatir belum masuk surut dan nanti bapak-bapak salat surut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanya, kalau di bulan Ramadan kita kan melaksanakan sholat taraweh, ditutup dengan itu. Yang bagusnya kalau bangun lagi misalkan jam 2 atau jam 3, sholat apa yang paling bagus dijalankan? Baik, jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Yang pertama, boleh enggak sholat lagi setelah witir? Boleh. Yang tidak boleh nambah witir lagi, karena kalau witir 2 kali jadi genap. Tadi 3, witir lagi 1, jadi 4 dong witirnya, jadi enggak genap lagi, jadi enggak ganjil lagi.
Jadi boleh sholat sunnah setelah witir, boleh. Setelah bangun tidur, boleh. Sebelum tidur nambah lagi, boleh. Semua boleh di bulan Ramadan. Sholat sunnah sebanyak yang bisa kita kerjakan. Sholatnya sholat apa? Sholat sunnah biasa. Kalau dikerjakannya setelah tidur, namanya sholat tahajud. Meskipun tidak diniat usolli sunnat tahajud misalnya, tapi kita bisa, saya niat sholat sunnah, usolli sholat sunnah rakaat ini, lalu sholat tahajud, tetap hitungannya karena dikerjakan setelah tidur. Mau dilengkapi niatnya usolli sunnat tahajud, boleh, silahkan ya. Jadi sholatnya sholat sunnah. Saya mau sholat hajat misalnya, utang tinggal 5 miliar lagi belum selesai, sholat hajat, ya Allah saya niat sholat hajat ya, usolli sunnat hajat lillahi ta'ala, Allahu akbar. Setelah sholat minta kepada ya Allah lunasilah hutang-hutang saya, sholat hajat, boleh ya. Kalau dikerjakan setelah tidur, sholat hajat itu tahajud. Kalau dikerjakan sebelum tidur, ya namanya sholat sunnah biasa ya. Qiyamul Ramadan masih dinamakannya ya, atau sholat istikharah gitu ya. Anak saya mau saya masukin pesantren mana ya? Yang ini apa yang mana gitu ya. Malu bapak-bapak di sini mau masuk mana aja juga bisa bayar sebenarnya, tenang aja. Mana itu 100 juta gampang, 80 apalagi yang cuma 20 atau 30 juta gitu ya. Tapi yang mana nih yang paling maslahat untuk anak kita? Minta petunjuknya kepada Allah. Sholat lagi setelah tarawih boleh. Setelah witir boleh. Sholat sunnah istighfar 2 rakaat, lalu minta kepada Allah, ya Allah berikan saya pilihan terbaik. Kemana saya sekolahkan anak saya? Nah, kalau dikerjakannya setelah tidur, ya tadi jam 2 misalnya ya, Pak Haji setelah jam 2 setelah tidur bangun jam 2 atau jam 3 sebelum sahur kita sholat dulu, sholatnya sholat istighfar, jadi tahajud juga. Pokoknya tahajud itu semua yang dikerjakan setelah tidur namanya tahajud. Bentuk sholatnya mau sholat hajat, mau sholat witir, mau sholat taubat. Ya Allah saya mau taubat, tadi lagi puasa, nggak sengaja tapi kelamaan ngeliatnya Pak gitu ya, nggak sengaja tadinya mau lihat ceramah TikTok tuh Ustad, nah tiba-tiba ya setelah ceramahnya cuma 1 menit, yang lainnya 30 menit lihat-lihat yang lainnya. Saya mau taubat malam-malam sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah taubat, boleh ya, silahkan. Semua jenis sholat sunnah boleh dikerjakan setelah tarawih, setelah witir, baik sebelum tidur ataupun setelah tidur. Rasulullah pernah mengerjakannya? Pernah ya. Rasulullah pernah mengerjakan sholat sunnah setelah witir malam-malam, cuma beliau tidak mengerjakan witir lagi. La witrani fil lailah, tidak ada witir 2 kali di dalam 1 malam. Baik, silakan. Ustaz, menarik Ustaz. Enggak, dalam setiap Ramadan atau puasa pastikan yang mengendalikan masalah makan dan minum. Bagaimana mengendalikan emosional diri, penyakit hati dan lainnya Ustaz? Jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan. Ya. Pada dasarnya hakikat puasa itu bukan sekedar menahan makan minum betul gitu ya. Meskipun kadang ada orang yang hanya memindahkan makan aja dari pagi jadi malam gitu. Jadi siangnya dia nggak makan, malamnya baru makan, baru sebatas itu puasanya. Tapi alhamdulillah ketimbang yang lain cuma mindahin makan dari dapur ke kamar, dari rumah ke warteg. Ada. Saya sering lihat, saya sering cerita ya, di Tanah Abang itu lihat papi orang, Masya Allah, orang minum biasa, pulang ke rumahnya puasa lagi. Ada yang mindahin makan itu begitu ya. Jadi betul, intinya kata Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa tapi tidak bisa meninggalkan sifat-sifat buruknya, perkataan-perkataan dusta, amalan-amalan dusta dan sebagainya, penyakit-penyakit hati, falaisa lillahi hajat ila ayyatu'a ta'amahu wa syarabahu. Sebetulnya Allah tidak perlu apakah dia meninggalkan makan dan minumnya, sama saja, karena intinya bukan meninggalkan makan minum. Puasanya sah, tapi pahala puasanya wallahu a'lam. Ya. Kalau masih tidak berhenti bermaksiat, ya puasanya sah.
tapi pahalanya wallahu a'lam mungkin berkurang, mungkin berkurangnya drastis, mungkin jadi tidak ada sama sekali, tergantung seberapa besar kesalahannya yang dilakukan di bulan Ramadan. Lalu bagaimana caranya? Salah satu caranya yang sedang kita kerjakan itu, tidak makan, tidak minum, itu salah satu untuk mengendalikannya. Karena rata-rata perbuatan dosa itu diakibatkan dari terlalu suka makan. Terlalu suka makan, makanya dikendalikan nafsu makannya, nafsu minumnya, ya, kemudian nafsu yang lain-lainnya dikendalikan. Sehingga kalau ini bisa dikendalikan, dia akan bisa mengendalikan hal-hal yang lain, marahnya, ya, kemudian kebenciannya terhadap orang dan seterusnya. Jadi memang diawali dari nahan makan minumnya itu, nahan makan, nahan minum, nahan keinginan untuk berhubungan badan dan seterusnya. Dari situ kemudian akan lahir kemampuan menahan yang lain-lain. Bagaimana kiat praktisnya? Jadi setelah kita nahan makan dan minum, pertama perbanyak baca tasbih, perbanyak baca tasbih, agar kita bisa lebih sabar. Saya juga bukan orang yang sabar. Kalau tanya anak saya si Abdullah, ayahnya suka ngambek, oh saya suka marah di rumah. Ya. Jadi satu, perbanyak baca tasbih. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih. Sabarlah atas apa yang mereka katakan, apa yang mereka kerjakan. Kan yang mereka katakan dan mereka kerjakan itu suka bikin kita marah. Nah, bagaimana caranya biar sabar? Wasabbih, perbanyak baca tasbih. Yang kedua, perbanyak sholat malam memang. Ya, sholat-sholat yang khusus setelah tidur tadi, yang pagi tadi sudah ingin dikerjakan, itu bagus sekali untuk melatih kesabaran. Itu sholat malam itu efektif sekali. Sholat malam itu seperti casan, ya, cas kesabaran dicas dengan sholat malam. Ya, yang casannya full 100, lihat di rumah gini, ya udah sabar. Mungkin ada masih 80% dibawa ke tempat kerja. Tempat kerja ada banyak hal yang tidak menyenangkan, kita udah sabar. Masih pulang ke rumah masih banyak bawalah 30%. Tapi kalau casannya cuma 40%, di jalan habis. Di jalan habis, di kantor dimarahin habis kita. Pulang ke rumah udah nggak ada sabar lagi. Begitu melihat anak, istri atau apa ya dalam kondisi yang tidak menyenangkan kita, marah sudah. Habis sabarnya. Coba kalau dicasnya full tadi malam. Memang banyak, makanya ayat itu kan innalaka fin nahari sabhan tawila. Nanti di siang hari kamu akan menemukan rintangan yang banyak sekali. Wah, kalau kamu nggak sholat malam bahaya. Ya, makanya saya juga perlu sering sholat malam itu. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu saya juga anjurkan untuk sering-sering sholat malam. Ya, kehidupan kita ya seperti yang kita alami lah, Pak, di jalan ngeselin kan. Di tempat kerja ada aja yang ngeselin, di rumah ada aja yang ngeselin, di tempat temennya. Kalau seandainya casannya nggak penuh itu, innalaka fin nahari sabhan tawil. Nanti kamu pada siang hari, ayatnya kan gitu, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus min qalila. Wahai Muhammad, bangun malam dong, setengahnya ke, sepertiganya ke, 2/3-nya ke, terus. Apa alasannya? Innalaka fin nahari sabhan tawil. Nanti kamu di siang hari ketika beraktivitas banyak yang jengkelin. Banyak yang jengkelin. Kalau kamu nggak sholat malam, kamu nggak akan bisa sabar menghadapinya. Gitu ya. Jadi ini kiat-kiat. Jadi perbanyak baca tasbih, dan yang kedua banyakin sholat malam. Apa? Boleh, Mas boleh. Masih Pak Mode di mana? Nggak ada sarapan. Gambar ya. Lanjut ke berjuang Islam tadi sama. Sebenarnya kita ini boleh marah atau tidak? Rasul itu marahnya itu ya pernah Rasul marahnya yang menghadapi yang bagaimana yang diperbolehkan marah gitu. Apakah tiap ini kondisi bagaimana kita boleh marah? Kalau kondisi yang tidak seperti yang tidak memenuhi syarat marah, kita nggak boleh marah. Artinya kalau nggak diperbolehkan marah, artinya kan kita berdosa tuh ya, atau nggak kalau lagi puasa atau mengurangi pahala. Jadi itu ya. Sebenarnya marah itu di bagaimana? Kalau saya misalnya di pekerjaan, ya kalau tim kami ini ya itu nggak sesuai itu,
Iya, otomatis ya. Gimana sih? Masa kayak apa udah jelas? Apakah cuma jelas gimana? Apakah nggak jelas? Apa harus bicara seperti itu? Maksudnya di pekerjaan saya sering seperti itu. Masa ya seperti itu? Masa lu lemah lembut kayak apa gimana tadi menanggapi itu ya? Apalagi ini kan lagi saya jujur aja memang amarah yang maksudnya saya selalu cepat menanggapi ya hal yang tidak sesuai saya langsung offline lah katanya. Ada timnya nggak? Aduh, gitu. Pak Agus Rido nggak dimarahin. Kalau Rido lanjutin aja Pak Firman. Iya. Baik ya. Bener kamu tahu nggak bener gimana kan ya? Satu lagi Ustaz ya dalam perang kalau perang Uhud ya itu kan waktu yang di Bukit Uhud itu kan mereka tidak mematuhi perintah Rasul kan yang untuk tetap di ini. Apakah Rasul marah nggak di saat itu? Baik, jazakallahu khairan. Jadi apakah Nabi SAW pernah marah? Pernah. Tapi Nabi tidak pernah marah kecuali untuk hak-hak Allah yang dilanggar. Beliau tidak pernah marah untuk dirinya sendiri. Jadi Nabi tidak pernah marah untuk dirinya sendiri. Nabi SAW marahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini susah sekali dibedakan. Ya, baik ibu-ibu ataupun bapak-bapak. Ibu itu, bapak itu marahin karena sayang. Susah membedakannya. Betul atau tidak sih kata-kata itu? Ya. Biar kamu jadi orang benar. Apakah betul ingin ya kemaslahatan untuk anaknya atau melampiaskan keinginan marah gitu? Kalau nggak marah stroke, darah tinggi. Itu perlu dibedakan. Ya, perlu dibedakan. Kadang-kadang marah kita ini berlindung di balik pendidikan, di balik kemaslahatan anak-anak kita, di balik kemaslahatan urusan kantor kita dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya yang kita inginkan adalah melampiaskan keinginan marah kita, gitu. Nah, itu perlu sekali dibedakan. Makanya cara untuk memisahkannya adalah berikan jeda, berikan jeda. Kalau anak-anak bandelnya, ya, berikanlah jeda, sehingga kemudian satu marah kita jadi terukur gitu ya, tidak berlebihan. Yang kemudian kita pastikan gitu, marahnya memang untuk kebaikan anak-anak kita, bukan untuk karena kita memang pengen marah gitu, kesel gitu. Makanya diberikan jeda dulu, diberikan jeda. Kemudian kalau sudah terlanjur marah, cobalah untuk duduk gitu ya. Coba untuk duduk, kemudian wudhu dulu sebelum marah. Ntar habis wudhu boleh marah. Ya. Kalau marah setelah wudhu itu nanti terukur, ya, marahnya terukur. Kalau tidak, begitu kesalahan dikerjakan langsung marah, biasanya tidak terukur, marahnya tidak terukur dan niatnya nggak jelas. Benar nggak untuk kemaslahatan? Apakah hanya untuk melampiaskan keinginan marah kita? Jadi boleh marah, boleh. Tapi tadi Nabi itu nganjurinnya kalau udah 70 kali salah baru kamu boleh marah. 70 kali mau bangkrut. Iya. Yang bisa kita kerjakan adalah diukur marahnya, diukur. Jadi tidak membabi buta, tidak ya. Dan itu agar marah itu terukur, satu berikan jeda, ya. Dua, coba untuk duduk dan berwudu terlebih dahulu. Itu marahnya terukur. Nanti boleh marah ntar ya. Tunggu di sini. Bapak mau marah. Bapak mau marah dulu, mau wudhu dulu. Nah, ini mau marah nih, kamu kalian tunggu di sini semua. Bapak mau wudhu dulu, mau marah. Ya, itu hal yang manusiawi, marah, kesal, itu manusiawi. Syariat itu cuma ingin kita mengukur marah itu sehingga tidak berlebihan. Ya, jadi marahnya seperti polisi, tindakannya terukur. Gitu. Apa ya? Tindakan terukur. Terukur.
Jadi kita juga boleh marah, tapi marahnya yang terukur. Ya itu tadi, berikan jeda dulu sehingga tidak hawa nafsu kita terlalu dominan ketika mengeluarkan amarahnya itu. Kata-katanya juga jadi tidak tersusun kalau marahnya langsung. Ya kadang-kadang keluar kalimat yang tidak kita sadari, yang kalau kemudian kita pikirkan lagi, lah kok bisa ngomong begitu saya? Anaknya disebut dasar kamu, anak monyet. Nah, kalau anak monyet kan berarti bapaknya monyet, Pak. Ya kan nggak mungkin anak monyet keluar dari kambing. Ya, tapi kalau lagi marah kan nggak sadar, Pak. Disebutin aja, dasar gitu. Makanya kemudian agar bisa terukur, coba untuk duduk, ya. Kalau itu bisa terukur setelah duduk, kerjakan marah itu. Kemudian kalau tidak bisa, berwudu dulu, kemudian baru marah. Ya. Nah, tapi kalau Nabi kalau untuk urusan hak Allah yang dilanggar, beliau marah. Beliau marah. Ya. Misalnya beliau pernah marah kepada Sayyidah Aisyah karena ada gorden-gorden yang bergambar-bergambar. Karena Nabi ini tidak boleh, lalu beliau ambil, balikin lagi. Marah. Ya, coba marahnya Nabi kan terukur. Ya, marah itu, marah. Apa Nabi marah gak sama Wahsy yang membelah dadanya Hamzah? Marah. Tapi marahnya terukur. Kalau kamu bertaubat, Allah insya Allah terima taubatmu, tapi saya tidak mau melihatmu lagi. Itu kan marah, Pak. Tapi marahnya kemudian tidak menafikan yang hak. Kalau orang taubat ya diterima taubatnya. Cuma secara manusiawi ada orang yang sudah membelek dada pamannya. Apa enggak tersisa rasa ngambek, kesel, sakit hati? Ya secara manusiawi kan bisa begitu. Nabi marah sama Wahsy itu. Kan Wahsy membelah dadanya Hamzah di perang Uhud itu. Dibunuh secara curang, kemudian dibelah dadanya, ya kemudian Hindun datang dan seterusnya. Itu Nabi marah-marah, tapi karena marahnya terukur, yang hak itu tetap ada di depan. Ya kalau taubat gimana lagi, Pak? Kalau taubat masa kan diterima orang taubat? Enggak, khusus buat kamu enggak ada taubat-taubat gitu ya, kan enggak ada. Nabi marah, tapi itulah al-haq harus dikedepankan. Ya sudah, kamu taubatmu insya Allah diterima, tapi saya tidak mau melihatmu lagi. Sudah, kamu pergi dari sini. Pergilah Wahsy. Nanti Wahsy akan menebus dosanya dengan membunuh salah satu orang yang paling dibenci oleh Nabi. Teror. Orang yang ngaku Nabi palsu, Musailimah al-Kadzdzab, itu dibunuhnya oleh Wahsy. Dulu saya membunuh orang yang paling dicintai Nabi, sekarang saya akan bunuh sebagai penebusannya orang yang paling dibenci oleh Nabi. Siapa lagi yang paling dibenci kecuali orang yang ngaku dirinya Nabi? Semusrik-musriknya Abu Lahab itu, Pak, tidak ngaku dirinya Nabi. Ini orang ngaku dirinya Nabi. Ya itu ya, jadi marah-marah, tapi terukur marah. Sehingga nanti tidak berlebihan gitu ya, kemudian tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal yang biasa. Makanya untuk tadi mengendalikannya, tindakan preventifnya perbanyak sholat malam, ya, kemudian perbanyak baca tasbih. Dan nah, itu kalau di kantor mau pencerdasan, ya, pencerdasan. Itu di dalam semua standar SOP pembinaan itu, saya kan sudah menyampaikan 3T, taklif, ya, baik itu karyawan, anak-anak ataupun murid-murid atau siapapun, kalau akan ada instruksi diusahakan dulu ada taklif dulu. Taklif itu bagaimana kita terikat secara emosional dengan mereka. Kemudian yang kedua, takrif, diberikan pencerdasan, SOP-nya seperti ini, kenapa tidak boleh begini, karena nanti begini, kenapa harus dikerjakannya seperti itu, karena begini-begini, lengkap. Baru ada taklif. Kalau ada yang melanggar, ada taklifnya, maka konsekuensinya A, B, C. Ya, itu sah untuk dikerjakan. Ya. Baik, masih mau marah-marah lagi soalnya. Ini terakhir ya. Mengenai tadi insan,
memahami insan atau penerapan itu apa seperti kayak rukun agama, seperti rukun Islam, rukun iman. Insan itu apa rangkaian dari itu semua? Ihsan. Ihsan, iya ya. Dalam dia jazakumullah khairan. Ya. Ihsan ini adalah tingkatan tertinggi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Jibril alaihi salatu wassalam disebutkan ada tingkatan-tingkatannya, dimulai dari Islam, kemudian iman, lalu ihsan. Kalau hadisnya kan bisa dimulai dari iman atau Islam, tapi levelingnya itu dimulai dari Islam. Karena Islam itu adalah ibarat ketundukan lahir kita. Makanya semua rukun Islam itu kelihatan. Ngucapin syahadat, diucapkan, ada ucapannya, kelihatan, kedengeran gitu. Salat ada bentuknya, kelihatan, kedengeran. Zakat kelihatan, kedengeran. Haji, umroh, dan semua rukun Islam itu sifatnya lahiriah, salat lahiriah. Tapi untuk siapa dia salat itu urusannya iman. Level 2, ya. Puasa Pak, puasa kelihatan, nggak makan, nggak minum. Tapi buat siapa dia puasa? Itu urusannya iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Makanya semua rukun iman gaib semua. Karena urusannya adalah urusannya hati. Ya, urusannya adalah hati. Kita sholatnya karena Allah yang perintahkan, itu iman. Puasa, kenapa puasa? Karena Allah suruh saya puasa, itu iman. Ya. Nah, tingkatan berikutnya ihsan. Ihsan itu adalah ketika dikerjakan ibadah-ibadah itu, kitanya selalu merasa diawasi oleh Allah. Ketika kita sholat sendirian, kenapa saya sholat? Ya karena Allah perintahkan. Sebagus apa kita akan sholat kalau lagi sendirian? Tergantung sebagus apa ihsannya. Ya Allah, meskipun sendirian tapi Allah lihat saya. Itu ihsan. Jadi sempurna sekali ibadahnya kalau orang sudah sampai pada levelnya ihsan. Karena semua rukun Islam yang dia kerjakan didorongnya, motivasinya oleh iman. Sesempurna apa dia kerjakan tergantung ihsannya. Ya, ihsan itu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita takbir, ya Allah, Allah lagi lihat saya, masa saya salatnya nggak benar. Lagi di tempat tersembunyi, lagi di kamar dan lain sebagainya, Allah lihat saya, maka saya bermaksiat. Itu ihsan. Jadi ihsan itu adalah ketika kita ibadah kepada Allah seolah-olah kita lihat Allah, atau kalau tidak bisa di level itu, setidaknya kita merasa Allah melihat kita. Itu namanya ihsan. Jadi mulai dari Islam, kemudian iman, lalu ditutup, disempurnakannya dengan ihsan. Kalau dalam bahasa manajemen, ihsan itu profesional, dikerjakan dengan cara yang paling sempurna. Kalau bersihin kamar mandi dikerjakan dengan cara paling sempurna, itu ihsan. Kalau nyembelih dikerjakan dengan cara paling sempurna, itu ihsan. Ihsan itu profesional dalam ibadah. Ada atau tidak ada supervisor bersih, nah, itu ihsan kan gitu. Profesional, dia merasa itu tanggung jawabnya. Ada atau tidak ada yang ngawasin, saya kerjakan dengan sebaik-baiknya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kembalikan kepada Pak Beni. Ini bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.